Hello students, welcome again to my channel DNA.1 Education. Today we are going to discuss mathematics topics. The topic is pola bilangan dan induksi matematika. Oke. Pada kali ini kita akan membahas banyak topik, ya, mulai pola bilangan ganjil, pola bilangan genap, segitiga, persegi, persegi panjang, pola bilangan Pascal, pola bilangan Fibonacci, barisan dan deret aritmatika, barisan dan deret geometri, dan yang terpenting adalah induksi matematika. Oke, kita akan masuk topik matematika. Matematika kelas 11 SMA. Pola bilangan dan induksi matematika bagian pertama. Oke, kita akan masuk ke pola bilangan dan induksi matematika. Apa saja sih jenis-jenis pola bilangan? Pola bilangan dalam matematika begitu banyak. Tapi dalam kali ini kita akan membahas ada 7 pola bilangan yang pada umumnya wajib diketahui oleh setiap siswa. Yang pertama, pola bilangan ganjil. Tentu kamu tahu bilangan ganjil, bukan? Yang kedua, pola bilangan genap. Betul, pasti kamu tahu bilangan genap. Kemudian pola bilangan segitiga. Ya, berarti pola yang membentuk bangun segitiga. Yang keempat, pola bilangan persegi, yaitu bilangan-bilangan yang membentuk bangun persegi. Oke. Ada pola bilangan persegi panjang, yaitu bilangan-bilangan yang membentuk pola persegi panjang. Lalu ada pola bilangan segitiga Pascal. Ini adalah pola bilangan yang sangat unik karena selalu diawali dan diakhiri angka 1. Dan yang terakhir adalah pola bilangan Fibonacci. Oke, nanti kita bahas satu persatu. Yuk, kita review sedikit mengenai apa sih yang dimaksud dengan bilangan ganjil dan genap. Pasti kamu sudah mengerti bilangan ganjil itu apa. Kalau kita lihat pada garis bilangan, bilangan ganjil berarti dimulai dari angka 1, lalu ketiga, lalu 5, lalu 7, 9, dan seterusnya. Oke, kamu bisa perhatikan nomor lainnya ya. Oke, sedangkan bilangan genap berarti dimulai dari angka 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Oke, itu disebut dengan bilangan genap. Sedangkan bilangan asli dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, ya. Suatu batasan yang tidak terhingga tentunya. Oke, students. Yuk, mari kita lihat pola bilangan ganjil dan pola bilangan genap. Pola bilangan genap mempunyai ciri khas bilangan 2 sebagai bilangan awal dan selanjutnya selisih 2 dengan bilangan sebelumnya. Sedangkan pola bilangan ganjil dimulai dari angka 1 dan selanjutnya mempunyai selisih 2. Oke, yuk perhatikan pola bilangan ganjil dimulai dari 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Oke, selisih bilangan 1 dan bilangan selanjutnya selalu 2. Plus 2, plus 2, plus 2, plus 2, plus 2. 1 kita sebut sebagai unit 1 atau suku pertama, 3 sebagai unit kedua, dan suku terakhir kita sebut dengan UN
Maka rumus pola bilangan ganjil KN adalah UN sama dengan 2N-1. Sedangkan pola bilangan genap dimulai dari angka 2, lalu 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Selisih bilangan pertama dan selanjutnya juga 2, ya. Plus 2, plus 2, plus 2, plus 2. 2 disebut sebagai suku pertama, 4 sebagai suku kedua, dan suku terakhir kita sebut sebagai UN. Maka rumus pola bilangan genap KN adalah UN sama dengan 2N. Jelas ya? Oke. Yuk selanjutnya. Pola bilangan segitiga dan persegi. Pola bilangan segitiga mempunyai ciri khas membentuk bangun segitiga. Perhatikan, ya. Ya, membentuk bangun segitiga ya. Nah, kita lihat pola terakhir. Nah, itu dia, membentuk segitiga. Maka, kita bisa tentukan pola bilangannya adalah 1, 3, 6, 10, 15, 21. Ya, kamu tinggal hitung berapa banyak bulatannya. Nah, pola bilangannya mempunyai selisih yang bertingkat. 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. 1 disebut suku pertama, 3 adalah suku kedua, dan suku terakhir disebut UN. Maka rumus pola bilangan segitiga ke N adalah UN sama dengan setengah N, N plus 1. Mudah ya? Pola bilangan persegi mempunyai ciri khas membentuk bangun persegi. Kamu tahu dong persegi atau kuadrat sempurna? Betul. 1, 4, 9, 16, dan seterusnya. Nah, kamu bisa lihat kan membentuk bentuk persegi. Banyaknya bulatan yang kita bisa hitung 1, 4, 9, 16, 25, 36, dan seterusnya. Maka kita punya pola 1 kali 1, 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4, 5 kali 5, dan seterusnya. 1 disebut suku pertama, 4 suku kedua, dan suku terakhir adalah UN. Maka rumus pola bilangan persegi KN adalah UN sama dengan N kuadrat. Nah, mudah ya? Betul. Luas persegi. Yuk. Pola bilangan persegi panjang dan Fibonacci. Pola bilangan persegi panjang mempunyai ciri khas membentuk bangun persegi panjang. Ingat ya, panjang ke lebar bukan? Nah, banyaknya bulatan yang kita bisa temukan 2, 6, 12, 20, 30, dan seterusnya. Nah, polanya membentuk 1 kali 2, 2 kali 3, 3 kali 4, 4 kali 5, dan seterusnya. 2 adalah suku pertama, 6 suku kedua, dan suku terakhir ada UN. Maka untuk suku KN, pola bilangan persegi panjang adalah UN sama dengan N dikali N plus 1. Nah, yang uniknya adalah pola bilangan Fibonacci. Pola bilangan Fibonacci yaitu suatu bilangan yang setiap sukunya merupakan jumlah dari 2 suku di depannya. Yuk kita lihat. 1 dan 2. Jumlahnya 3. Membentuk suku ketiga. Itu dia. Oke, bilangan 3. Sedangkan 2 dan 3, kalau kita jumlahkan sama dengan 5, akan membentuk suku berikutnya, yaitu 5. Betul? Nah, seterusnya, bagaimana dengan 3 ditambah 5? Sama dengan 8. Maka selanjutnya menjadi angka 8. Pasti kamu bisa tebak, angka berikutnya berapa? Betul. 5 tambah 8 sama dengan 13. Oke? Dan seterusnya. Itu disebut dengan pola bilangan Fibonacci. Ini juga termasuk pola bilangan Fibonacci ya. 2, 2, 4, 6, 10, 16, dan seterusnya. Oke, mudah ya? Yuk. Nah, yang paling unik adalah pola bilangan segitiga Pascal. Mempunyai ciri khas 1 diawali dan diakhiri dengan angka 1. Oke, dan susunannya juga diulang-ulang. Yuk kita misalkan 1, lalu 1, 1. 1 ditambah 1 membentuk 2. Oke, lalu diawali dan diakhiri 1 lagi. Yuk, pola berikutnya 1 tambah 2, 3. Lalu 2 tambah 1, 3. Oke, lalu jangan lupa diawali dan diakhiri kembali dengan 1, 1. Oke, kita akan mendapatkan hasil yang baru. 1 tambah 3, 4. 3 tambah 3, 6. 3 tambah 1, 4. Dan kemudian diawali dan diakhiri 1.
Mudah ya, dan seterusnya. Oke. Nah, suku pertama adalah 1, berarti yang paling top. Suku kedua adalah 1 tambah 1, 2. Baris berikutnya. Suku ketiga adalah 1 tambah 2 tambah 1, sama dengan 4. Suku selanjutnya, U4 adalah 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1, sama dengan 8. Suku kelima adalah 1 tambah 4 tambah 6 tambah 4 tambah 1, sama dengan 16. Mudah ya? Jadi pola bilangan segitiga Pascal itu membentuk 1, 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Nah, kamu bisa perhatikan skemanya lengkapnya untuk pola segitiga Pascal. Barisan dan deret aritmatika. Kalian pasti sudah tahu tentang barisan dan deret aritmatika. Barisan aritmatika mempunyai ciri barisan bilangan di mana beda setiap sukunya pasti sama. Antar sukunya dibatasi koma. Perhatikan barisan berikut 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. U1-nya adalah 2, U2-nya adalah 4, dan U terakhirnya kita sebut sebagai UN. Kita perhatikan bahwa selisih dari setiap suku yang berurutan adalah 2. Beda adalah suku after dikurang suku before-nya. Jadi kalau dari barisan itu bedanya adalah 4 kurang 2 atau 6 kurang 4 sama dengan 2. Untuk suku KN atau unit of n, rumusnya adalah UN sama dengan A tambah N-1 kali beda. Oke. Kemudian deret aritmatika. Pasti berhubungan dengan barisan aritmatika. Deret bilangan di mana beda setiap suku yang berurutan sama, dijumlahkan atau dihubungkan dengan tanda jumlah. Jadi yang tanda koma berubah jadi tanda jumlah. U1-nya adalah 2, U2-nya adalah 4, dan U terakhirnya adalah UN. Nah, kita perhatikan, dari setiap suku yang berurutan bedanya adalah 2. Betul ya? Untuk jumlah suku KN atau sum of n, makanya lambangnya adalah S, Sn sama dengan n per 2 dalam kurung 2A tambah n-1 kali beda. Yuk kita lihat contoh barisan aritmatika. Perhatikan barisan bilangan berikut ini. 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan seterusnya. Informasi apa yang kita dapatkan? Betul, ini adalah aritmatika. Tentukanlah suku ke-20 atau U20 dan tentukanlah jumlah 30 suku pertama. Oke, perhatikan barisan bilangan di layar kaca Anda. Kita akan mendapatkan informasi. Yang pertama, suku pertamanya adalah 3 atau disebut dengan A. Suku kodenya 5, suku ketiganya adalah 7. Maka bedanya adalah 5 kurang 3 sama dengan 2. Sehingga untuk suku KN menurut rumus UN sama dengan A tambah N-1 kali beda. Maka kita akan dapatkan bahwa suku ke-20-nya adalah tinggal memasukkan 3 ditambah 20 kurang 1 kali bedanya adalah 2. Jadi suku ke-20 adalah 41. Sedangkan untuk deret aritmatika 3 tambah 5 tambah 7 dan seterusnya, untuk jumlah suku ke n, sum of n, Sn sama dengan n per 2 dalam kurung 2 tambah n-1 kali beda. Maka jumlah 30 suku pertama adalah S30 sama dengan 30 per 2 dalam kurung 2 kali 3 ditambah 29 kali 2, maka didapatkan 30 suku pertama 960. Barisan dan deret geometri. Barisan geometri mempunyai ciri khas. Barisan bilangan di mana rasio setiap suku yang berurutan akan sama, sedangkan antar sukunya dibatasi koma. Perhatikan barisan berikut 2, 4, 8, 16, 32, 64, dan seterusnya. Suku pertama atau A disebut 2, suku kedua adalah 4, dan suku terakhir adalah UN. Maka kita perhatikan pola barisan geometri ini adalah setiap suku berikutnya dikali 2. Makanya kita akan mendapatkan rasio U after dibagi U before sama dengan 4 bagi 2 sama dengan 8 bagi 4 sama dengan 2. Sehingga untuk suku KN atau unit of n, UN sama dengan punya rumus A dikali R pangkat N-1. Jelas ya? Sedangkan untuk deret geometri mempunyai ciri khas, yaitu deret bilangan di mana rasio setiap suku yang berurutan sama dijumlahkan atau dihubungkan dengan tanda jumlah. Ya, jadi kalau deret itu berarti ada tanda plus jumlah.
Suku pertamanya adalah 2, suku keduanya adalah 4, dan suku terakhir adalah UN. Oke, betul. Jadi setiap barisan itu dikali 2. Kita perhatikan ya, dikali 2 kali 2 kali 2. Untuk jumlah suku ke N atau sum of N sama dengan Sn sama dengan A dikali 1 min R pangkat N per 1 dikurang R. Jelas ya? Oke, contoh barisan geometri ya. Perhatikan barisan geometri berikut ini. Oke, 3, 9, 27, 81, 243, 729, dan seterusnya. Tentukanlah A. Suku ke 20 atau U20, dan yang B, jumlah 30 suku pertama atau S30. Yuk kita jawab. Informasi apa yang kita dapatkan? Betul. Dari barisan 3, 9, 27, dan seterusnya, rasio kita akan temukan. Rasionya adalah 9 bagi 3. Berarti sama dengan 3. Sehingga U20 menurut rumus barisan geometri, UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Maka U20 sama dengan 3 dikali 3 pangkat 20 min 1. Berarti 3 dikali 3 pangkat 19 atau 3 pangkat 20. Sedangkan untuk deret geometrinya, yang tadinya tanda koma berubah jadi tanda jumlah. Untuk jumlah suku KN, sum of N, Sn sama dengan A buka kurung 1 min R pangkat N per 1 dikurang R. Kita masukkan untuk N30 sama dengan 3 kali 1 min 3 pangkat 30 per 1 dikurang 30. Nah, S30 sangat besar. Silakan gunakan kalkulator ya. Oke, topik berikutnya adalah deret geometri tahingga, yaitu tahingga untuk divergen dan konvergen. Deret geometri divergen mempunyai ciri khas. Suatu deret nilai bilangannya semakin besar, melebar. Tentu tidak bisa dihitung jumlahnya. Contoh 1, 3, 9, 27, 81, 23, dan seterusnya. Kita nggak tahu batasannya. Tetap 1 adalah U1 dan 3 adalah U2. Ya, sedangkan UN kita nggak tahu batasannya karena dia bersifat divergen. Kalau kita lihat rasionya adalah 3 karena setiap bilangan dikali 3. Maka rasionya adalah 3 bagi 1 atau 9 dibagi 3 sama dengan 3. Berapa jumlah seluruhnya? Tidak tahu karena tidak diberi batasan. Ya, dalam jumlah tak terhingga. Berbeda dengan deret geometri konvergen. Oke. Deret geometri konvergen mempunyai ciri khas sebagai berikut. Suatu deret di mana bilangannya semakin mengecil menuju satu titik. Tentu dapat dihitung jumlahnya. Contoh 4, 2, 1, setengah, seperempat, seperlapan, dan seterusnya. Berarti angka ini menuju titik 0. Oke, tetap 4 adalah U1, 2 adalah U2. Maka kita akan mendapatkan bahwa setiap sukunya dibagi 2. Untuk jumlah suku KN, sum of N, kita dapatkan S tahingga sama dengan A per 1 dikurang rasio. Oke. Yuk, kita masuk dalam topik induksi matematika. Apa sih induksi matematika itu? Induksi matematika merupakan pembuktian deduktif, meski namanya induksi. Ya, tujuan induksi matematika atau mathematical induction untuk menentukan kebenaran dari suatu pernyataan yang diberikan dalam bentuk bilangan asli. Prinsip dari induksi matematika adalah 1. Misalkan Pn suatu pernyataan untuk bilangan asli. Maka pernyataan Pn dianggap benar jika memenuhi kriteria berikut ini. 1. Langkah basis atau langkah awal. Ya, rumus dinyatakan benar untuk N sama dengan 1. Anggap ini sebagai P1. Kemudian langkah kedua atau disebut dengan langkah induksi memiliki 2 step, 2 proses, 2 langkah. Ya, yang pertama, tahap yang pertama adalah tahap 1, rumus atau pernyataan diasumsikan berlaku untuk N sama dengan K. Anggap ini PK. Sedangkan tahap kedua, rumus pernyataan diasumsikan berlaku untuk N sama dengan K plus 1. Anggap ini P K plus 1. Dan langkah yang ketiga adalah langkah konklusi atau langkah kesimpulan. Ya, langkah konklusi atau kesimpulan ini adalah
Di mana membuktikan bahwa tahap 2 adalah benar setelah memodifikasi tahap 1. Yuk, contoh induksi matematika. Buktikan bahwa untuk setiap bilangan asli berikut 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya berlaku setengah n tambah 1. Yuk, kita lihat langkah basis atau awalnya. Untuk rumus pernyataan dibuktikan benar untuk n sama dengan 1, maka dianggap P1. Jadi kalau kita masukkan n sama dengan 1, maka diperoleh 1 sama dengan setengah dikali 1 dalam kurung 1 tambah 1. Kita mengambil rumus ujungnya. Oke. Maka diperoleh 1 sama dengan 1. Jadi terbukti benar. Oke. Nah, sekarang kita masuk langkah induksi. Ya. Kita sekarang masuk langkah induksi. Untuk tahap 1 atau untuk proses 1 kita anggap n sama dengan k. Maka 1 tambah 2 tambah 3 tambah p tambah seterusnya tambah k sama dengan setengah k dalam kurung k plus 1. Jadi kita hanya mengubah n jadi k. Sedangkan untuk tahap 2 untuk n sama dengan k plus 1. Oke. Jadi 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya tambah n ditambah k plus 1 sama dengan setengah K plus 1, buka kurung lagi, K plus 1 tambah 1. Jadi sama dengan setengah K plus 1 dikali K plus 1 plus 1. Nah, ini target kita adalah membuktikan tahap 2. Nah, bagaimana selanjutnya? Perhatikan barisannya. Untuk masuk kesimpulan atau konklusi, kita harus membuktikan bahwa Pn berlaku untuk setiap n bilangan asli. Maksudnya adalah tambahkan K plus 1 pada rumus tahap 1, lalu modifikasi sedemikian, sehingga hasil K plus 1 sesuai dengan tahap 2. Oke. Jadi targetnya itu sebenarnya adalah membuktikan tahap 2 benar oleh karena atau diproses dari tahap 1. Ingat, target pembuktiannya adalah ini ya, setengah K plus 1, lalu buka kurung K plus 1 tambah 1. Nah, kita buktikan. Kita lihat dulu N sama dengan K. Ini kan sudah kita kerjakan, yaitu setengah K plus 1. Lalu dengan menambahkan K plus 1 untuk ruas kiri dan kanan, diperoleh setengah K dalam kurung K plus 1, lalu ditambah K plus 1. Nah, dengan sifat distribusi untuk K plus 1, maka K plus 1 buka kurung setengah K plus 1. Maka diperoleh buka kurung K plus 1 tutup, buka lagi K plus 2 per 2 atau setengah buka kurung K plus 1 tutup, buka lagi K plus 2. Maka hasilnya diperoleh adalah setengah buka kurung K plus 1, buka kurung lagi K plus 1 tambah 1. Ternyata terbukti benar. Berarti pernyataan ini dianggap benar untuk setiap bilangan asli. Oke, student. Mau belajar matematika, fisika, kimia, dan sains dengan mudah? Yuk, join di online class. Bergabung di online class DNA.12education. Oke, DNA.12education adalah the best online class di segmennya. Kami menerima siswa nasional dan internasional, baik kurikulum lokal dan kurikulum internasional, Cambridge dan IB. Oke, don't hesitate, please call us di 08211 447 4240, 081389106110. Jangan lupa DNA.12education menerima siswa lokal dan international kurikulum Cambridge dan IB. Oke, silakan follow our YouTube channel di DNA.12education. Silakan kirim email Anda atau langsung scan barcode yang ada di layar kaca Anda. Maka Anda langsung menuju YouTube channel kami. Oke, jangan lupa follow, subscribe, share, and give comments ya. Oke, berikut ini kita akan bahas beberapa contoh penggunaan atau penyelesaian tentang pola bilangan dan induksi matematika. Oke, students, pastikan kamu mengerti setiap topiknya. Jika belum mengerti, silakan ulang kembali materinya. Pelajari pelan-pelan sampai kamu mengerti di setiap materinya. Oke, kita masuk practice now.
pola bilangan, dan induksi matematika. Number 2. The question is, the diagram represents from John Paul School, and I will start my 7th grade this year. I've joined QPC course since January 2020 with Mr. Jasper as my course tutor. Mr. Jasper did not only teach me the proper techniques of both maths and mathematica, but he teach me how to learn independently and how to stick into a problem to find ways of solving it. The course materials were good and it's based on my school curriculum. And the mentor approaching is also good. During the pandemic of COVID-19, we studied via the internet and it's also good. And I think Mr. Jasper is very good and it's a solid course. I learned a lot. Thanks, sir. Hai, nama saya Cassius Nathanael. Saya adalah seorang siswa kelas 6 SD Penabur Harapan Indah Bekasi. Les di Bimbel QPC sangat menyenangkan karena konsepnya fun learning. Cara mengajarnya pun asik dan tidak membosankan. Selama les di Bimbel QPC, saya menjadi lebih mudah untuk mengerjakan soal-soal matematika. Karena di sini kita akan diberikan rumus-rumus gitu yang mudah dipelajari. Oke? Salam. Halo, salam pelajar. Nama saya Pascual Clayton. Saya siswa Kolese Canisius angkatan 21. Saya di sini untuk memberi testimoni saya mengenai proses belajar saya di QPC selama masa karantina lockdown ini. Pertama, jelas belajarnya jadi lebih susah karena harus belajar online. Namun, saya berterima kasih mempunyai QPC untuk membimbing saya melewati perjalanan belajar online saya. Saya sama sekali belum familiar dengan proses belajar online. Saya sangat perlu bimbingan dan saya berterima kasih akan adanya QPC di situ untuk membimbing saya. Nilai saya pun akhirnya berhasil kekejar. Nilai saya yang 60 menjadi nilai 80 dan nilai saya yang 80 menjadi nilai 90. Itu adalah mata pelajaran IPA tuh. Jadi selama proses belajar online ini akhirnya kekejar juga nilai saya. Itu in part sangat besar karena bimbingan Sir Jasper dan QPC. Setiap malam kami belajar bersama untuk mempersiapkan diri untuk esok pagi belajar online. Jadi nilainya aman selama belajar online ini di QPC. Semuanya aman dan bahkan lebih meningkat kalau di kasus saya. Sekian dari saya, terima kasih. Salam pelajar.
again to my channel DNA.1 Education. Ya, kali ini kita akan bahas induksi matematika. Oke, jadi bagaimana kita membuktikan suatu pernyataan dengan menggunakan induksi matematika, ya. Nah, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, untuk membuktikan suatu pernyataan dengan induksi matematika, kamu melakukan 3 tahap, ya. Yang pertama masukkan n sama dengan 1, yang kedua n sama dengan k, yang ketiga adalah n sama dengan k plus 1, ya. Yuk lanjut yuk. Untuk tahap yang pertama dulu, kita mulai dengan tahap yang pertama. Oke, tahap yang pertama membuktikan untuk n sama dengan 1. Yuk, kita copy, taruh di sini. Berarti n sama dengan n plus 1 dibagi 2. Oke, kita masukkan n sama dengan 1. 1 sama dengan 1 dikali 1 tambah 1 per 2. 1 sama dengan 1. Jadi terbukti ya. Ini terbukti ya. Jadi untuk n sama dengan 1 dia terbukti. Kemudian kita masuk tahap yang kedua. Tahap yang kedua adalah n sama dengan k. Oke, kita mau menyatakan bahwa ini pernyataan ini benar untuk n sama dengan k. Yuk kita masukin. Berarti kita copy dulu. 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah seterusnya ditambah n sama dengan n dikali n plus 1 per 2. Ini kan rumus aslinya. Nah, karena dibilang n sama dengan k, maka 1 ditambah 2 ditambah 3 tambah seterusnya ditambah k menjadi k plus 1 per 2. Oke, ini simpan dulu. Ini simpan dulu, dianggap benar. Oke. Kita sekarang masuk tahap yang ketiga. Oke. Untuk n sama dengan k plus 1. Oke, untuk n sama dengan k plus 1. Nah, kita copy dari n sama dengan k dulu. Lalu kita masukkan untuk k plus 1. Berarti 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah seterusnya sampai k. Karena dia bilang k plus 1, berarti suku berikutnya adalah k plus 1. Setuju ya? Sama dengan, berarti n ini kita jadikan k plus 1. Lalu ini n juga k plus 1. Lalu ditambah 1 per 2. Oke? Nah, kita sederhanakan dulu. 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah seterusnya ditambah k plus 1 sama dengan k plus 1, ini jadi k plus 2 dibagi 2. Oke. Nah, dari tahap 2n sama dengan k yang ini, oke. Ternyata ini juga sama. 1, 2, 3 sampai k adalah pernyataan dari tahap kedua. Betul ya? Jadi ini kita copy. Mana kita copy? 1 tambah 2 tambah 3 sampai seterusnya sampai k, berarti sampai k itu sama dengan ini. Berarti kita masukin k dikali k plus 1 per 2 ditambah k plus 1 sama dengan k plus 1 dikali k plus 2 per 2. Gitu ya. Nah, enaknya di apa nih? Betul, samain penyebut aja. Kita samain penyebut. 2 berarti k plus 1 ditambah 2 kali k plus 1 sama dengan k plus 1 dikali k plus 2 per 2. Oke, perhatikan dengan cara distribusi, faktornya adalah k plus 1 sama. Mempunyai faktor yang sama untuk k plus 1. Yuk, k plus 1 kita keluarin, jadi sisanya k plus 2. Setuju ya? Per 2. Ini k plus 1 dikali k plus 2 per 2. Oke, kita lihat kiri dan kanan. Ternyata sama ya. Jadi terbukti. Oke, apa kesimpulannya? Jadi pernyataan 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya sampai n sama dengan n dikali n plus 1 per 2 adalah terbukti untuk setiap n bilangan natural number. Oke, terbukti itu bilangan asli. Oke, thank you very much.
Oke, kita lihat contoh soal yang kedua. Buktikan dengan induksi matematika untuk n bilangan asli 1, 3, 5, 7 dan seterusnya sampai suku 2n-1 sama dengan n kuadrat. Oke, ini soal sangat mudah. Yuk, seperti biasa kita masuk tahap pertama dulu. Tahap pertama untuk n sama dengan 1. Oke, seperti biasa ini kita copy. Berarti 2n-1 sama dengan n kuadrat. Ketika kita masukkan n sama dengan 1, 2 kali 1 dikurang 1 sama dengan 1 kuadrat. 1 sama dengan 1, ya. Terbukti. Oke, gampang sekali ya. Sekarang kita masuk untuk tahap 2. Untuk tahap 2, untuk n sama dengan k. Yuk, kita copy dulu. Pernyataannya 1 ditambah 3 ditambah 5 tambah 7 dan seterusnya sampai suku 2n-1 sama dengan n kuadrat. Oke. Nah, sekarang kita ganti untuk n sama dengan k. Untuk n sama dengan k, jadinya apa? 1 ditambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah seterusnya ditambah 2k-1 sama dengan k kuadrat. Oke, kamu simpan dulu nih. Ya, kamu simpan. Kita masuk tahap ketiga. Tahap ketiga adalah untuk n sama dengan k plus 1. Oke, jadi kita tulis 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah seterusnya ditambah 2k-1 ditambah. Nah, kita masuk ke suku berikutnya. Berarti 2k plus 1 dikurang 1. Ulangi ya, 2 dalam kurung k plus 1 dikurang 1. Kok bisa begitu? Oh iya, karena untuk n sama dengan k kan 2k-1. Berarti untuk k plus 1, 2 buka kurung k plus 1 dikurang 1. Jadi yang bertambah itu adalah k-nya. Ya, yang kita modif adalah variabel k-nya. Tangkap ya? Makanya ini nih diubah jadi k plus 1. Kita copy tapi k-nya jadi k plus 1. Ngerti ya? Oke, sama dengan k plus 1 kuadrat. Tangkap ya. Oke, sekarang seperti biasa kita coba lacak tahap kedua. Untuk n sama dengan k yang ini, nih, itu sama aja k kuadrat. Yang ini. Sampai 2k-1 itu k kuadrat. Berarti sampai sini. Nah, berarti sampai ini adalah sama dengan k kuadrat. Setuju ya? Sama dengan 2 dalam kurung k plus 1 dikurang 1 sama dengan k plus 1 kuadrat. Lanjut. K kuadrat ditambah 2k plus 2 dikurang 1 sama dengan k plus 1 kuadrat. Ini apa nih? K kuadrat ditambah 2k plus 1 sama dengan k plus 1 kuadrat. Ingat, ini kamu harus faktorkan. Masih ingat cara faktorkan? Betul. Kuadrat sempurna sama dengan k plus 1 kuadrat. Jadi terbukti. Jadi pernyataan 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 seterusnya sampai suku ke terakhirnya 2n-1 sama dengan n kuadrat terbukti untuk setiap n bilangan natural. Oke? Gampang ya? Oke. Oke, students, kita kembali ke soal berikutnya. Dengan induksi matematika untuk n bilangan asli, buktikan 3 pangkat 3n plus 3 dikurang 26n dikurang 27 habis dibagi 13. Oke, ini soal yang sangat mudah. Oke, yuk, seperti biasa, tahap pertama. Kita masuk tahap pertama. Tahap pertama adalah dengan memasukkan n sama dengan 1. Oke, apakah habis dibagi 13 atau tidak? Yuk, kita masukin. 3 pangkat 3n plus 3 dikurang 26n dikurang 27. Masukin n sama dengan 1. 3 pangkat 3 kali 1 dari 3 ditambah 3 dikurang 26 kali 1 dikurang 27. Ini kalau ini sama dengan 3 pangkat 6.
atau 3 pangkat 3 kali 3 pangkat 3 dikurang 26 dikurang 27. Berarti akan ditemukan 27 kali 27 dikurang 26 dikurang 27. Oke. Sehingga dengan cara yang sama yang ini kita bisa modif nih. 27 dikali 27 kurang 1 dikurang 26. Oke, berarti 27 kali 26 dikurang 26. Atau ini sama aja 26 kali 27 dikurang 1. Oke. Atau sama aja 26 kali 26. Oke, nah sekarang kita lihat apakah habis dibagi 13. Ya bisa aja nih kita modif jadi berapa? 13 kali 2 kali 26. Nah ini dia nih, ketemu angka 13. Jadi terbukti ya, dia terbukti bahwa dia kelipatan 13. Oke, sampai sini nangkap? Nangkap ya. Sekarang tahap 2 yuk. Tahap 2. Tahap 2 adalah untuk N sama dengan K. Yuk, berarti 3 pangkat 3K plus 3. Yang ini masukin, ganti N sama dengan K. Minus 26K dikurang 27. Oke, dianggap benar. Oke, dianggap benar. Oke, sekarang kita masuk tahap 3. Tahap 3 untuk N sama dengan K plus 1. Berarti 3 pangkat 3 buka kurung K plus 1. Perhatikan ini, yang dimodif itu N. Lalu ditambah 3. Lalu dikurang 26. N-nya ganti K plus 1. Lalu dikurang 27. Oke. Berarti 3 pangkat 3K plus 3. Nah, oke, ngerti? Ditambah 3 dikurang 26 K plus 1 dikurang 27. Nah, saya mau kasih trik buat kamu untuk membuktikan soal-soal seperti ini. Ingat, untuk membuktikan induksi, acuan kita selalu ke tahap 2. Saya ulangi, untuk membuktikan induksi, acuan kita selalu ke tahap 2, yaitu ke 3 pangkat 3K plus 3 dikurang 26K dikurang 27. Jadi fokus selalu ke tahap 2. Bagaimana caranya? Tahap 3 kita modif agar muncul tahap 2. Itu prinsipnya. Oke, sekarang kan ini tahap 2-nya kan 3 pangkat 3K plus 3. Sedangkan sini 3K plus 3 plus 3. Berarti kita bisa modif nih. 3 pangkat 3K plus 3 kali 3 pangkat 3. Setuju? Ini kita buka aja, 26K dikurang 26 dikurang 27. Berarti ini ketemunya berapa nih? Berarti 27 3 pangkat 3K plus 3 dikurang 26K dikurang 53. Nangkep ya sampai sini? Nah, targetnya kita itu yang ini. Nih, ini adalah target gimana caranya muncul. Ya, target munculnya harus ini. Oke. Nah, saya mau kasih kamu trik. Kita pakai namanya trik modifikasi. Ya, saya mau kasih contoh misalkan bagaimana sih modifikasi itu? Modifikasi. Misalkan saya punya N plus 3. Oke, N plus 3. Ya, dalam kurung deh. Ini N plus 3. Di sini ada angka 2 deh kalau supaya lebih mudah ya. Terus saya bikin dengan 2 N plus 3, saya tambahin 2 di dalamnya. Oke. Maka supaya ini tetap, di luar kita kurang berapa? Betul, dikurang 4. Setuju ya? Sehingga ketika kita modif, oke, nilai selalu tetap ya. Prinsip modifikasi adalah silahkan kamu modif di dalam kurung tapi value atau nilainya itu tetap tidak berubah. Jadi prinsipnya kalau di dalam kurung kamu tambah, maka di luar kurung wajib kamu kurang. Kalau dalam kurung ini kamu kurang, maka di luar kurung harus
tambah, prinsipnya begitu. Oke, nah sekarang gini, ini kita kembali ke sini 27. Nah ini mirip di tahap 2. Kita tulis semua tahap 2-nya 3K plus 3 diikuti minus 26K dikurang 27. Oke, nah masuk sini. Namun ketika ini masuk ke dalam kurung, ada faktor 26K dan 27 yang masuk sebenarnya. Nah ini yang kita modif. Min 26K supaya nilainya balance karena min, maka di sini wajib ditambah. Tambah berapa? 27 kali 26K. Oke, 27 kali 26K. Berarti ditambah, kalau kita hitung berarti 676K. Demikian juga untuk yang min 27 supaya hasilnya seimbang, maksudnya nilainya tetap, maka di sini karena dalamnya kurang, maka di sini harus tambah. Berapa? 27 kali 27. Oke. Sama dengan 729. 729. Oke. 7, maaf ini salah hitung, maaf. Ini adalah 702K, maaf. 702 ya. 702K ditambah 729. Oke? Maaf tadi kali hitung. Nah, ingat masih ada bersisa yang ini nih. Maka kita harus tulis min 26K dikurang 53. Anggap ya. Oke. Oke, anggap ya. Maka 27 dikali 3 pangkat 3K plus 3 dikurang 26K dikurang 27 ditambah, berarti ini ke sini 676K, terus yang ini ke sini ditambah 676. Nah, oh ya, ada yang lupa. Karena dibilang habis dibagi oleh 13, yang ini kita anggap adalah 13, misalkan 13M ya. 13M. Jadi kalau habis dibagi 7 ya 7M, habis dibagi 9 ya 9M. Ini hanya kita misalkan aja. Karena kan kalau suatu angka habis dibagi oleh 13 berarti ya betul harus mengandung angka 13 ya. Artinya kalau dibagi 13 habis. Oke. Nah, ini tadi yang terlupa. Lanjut ya. Berarti kita lanjut 27 dikali 13M ditambah 676K ditambah 676. Nah, ini dia. Karena dia bilang habis dibagi 13. Apakah benar setiap item ini bisa dibagi 13? Betul. 13 distribusi ya. 27M ditambah 52K ditambah 52. Jadi terbukti bahwa 3 pangkat 3N plus 3, 3 pangkat 3N plus 3 dikurang 26N dikurang 27 habis dibagi 13. Tahu dari mana buktinya? Kita menghasilkan angka 13 sebagai koefisien. Oke? Gampang ya? Ada bukti ya? Oke, thank you. Oke, students, kita kembali lagi ke induksi matematika. Yuk, saya masih punya satu soal. Buktikan secara induksi matematika bahwa 5 pangkat 2N, saya tulis saja 5 pangkat 2N, ditambah 3N, dikurang 1 habis dibagi 9. 5 pangkat 2N ditambah 3N min 1 habis dibagi 9. Oke, saya ulang sekali lagi, ini habis dibagi 9. Ingat, targetnya kita ke bagaimana cara memunculkan ke tahap 2. Oke. Yuk, langsung yuk. Tahap 1 dulu. Masuk tahap 1. Tahap 1. Yaitu apa? N sama dengan 1. Ya, masukin. 5 pangkat 2N ditambah 3N min 1. Ya, masukin 1 jadi berapa? 5 pangkat 2 kali 1, 2. Ditambah 3 kali 1. Ini kali 1 ya. Dikurang 1. Berarti 25 ditambah 3 dikurang 1. Hasilnya berapa? Ya benar ya, 27 ya. 27 apakah kelipatan
9 atau habis dibagi 9? Betul. Betul ya? Terbukti bahwa 27 habis dibagi 9. Yuk kita masuk ke tahap 2. Tahap 2 adalah pada N sama dengan K. Oh maaf, tadi ini salah nulis. N sama dengan 1. Oke, tahap 2 adalah N sama dengan K. Oke, tahap 2 adalah N sama dengan K. Yuk, berarti 5 pangkat. Perhatikan 5 pangkat 2N kita ganti jadi 2K. 3N jadi 3K. Lalu dikurang 1, kurang 1. Oke, nah ini tadi seperti yang saya sebutkan di soal sebelumnya. Kita anggap ini apa? 9M. Kok 9M? Ya kan kelipatan 9 atau habis dibagi 9. Oke. Jadi kita misalkan di sini apa sebagai 9M. Yuk masuk tahap 3. Tahap 3 untuk N sama dengan K plus 1 ya. Untuk N sama dengan K plus 1. Yuk. 5 pangkat. Perhatikan sini 2N. Berarti 2K plus 1. Sekali lagi yang dimodif itu variabel ya. Ditambah 3. Ini 3N jadi ganti K plus 1. Lalu dikurang 1. Apanya? Oke. Seperti biasa, seperti yang saya sebut, ini adalah target muncul. Kita harus munculkan. Bagaimana caranya 5 pangkat 2K tambah 3 kambing 1 muncul. Oke. Yuk kita modif dulu. 5 pangkat 2K plus 2 ditambah 3K plus 3 dikurang 1. Nah ini tahap 2 nya kan 5 pangkat 2K, sedangkan di sini 5 pangkat 2K plus 2. Berarti kita buka aja. Kali 5 pangkat 2 ditambah 3K plus 2. Berarti ini jadi 25. 5 pangkat 2K betul, ditambah 3K plus 2. Oke. Nah, yuk kita insert nih tahap 2 ke dalam. 25 5 pangkat 2K ditambah 3K min 1. Seperti yang biasa tadi saya sebutkan, modifikasi. Oke. Jika di dalam tambah, maka modif di luar wajib jadi kurang. Jika di dalamnya kurang, maka modif di luar wajib tambah. Oke, jangan lupa. Yuk, jadi supaya nilai ini konstan, berarti di sini berapa? Di sini kan tambah 3K, berarti ya wajib kurang. 25 kali 3 75K. Lalu di sini ada kurang 1, wajib tambah. 25 kali 1 25. Ngerti ya? Tapi kita masih mempunyai ini yang tersisa. Kita tulis 3K plus 2 yang ini. Ya. Jadi kita modif. Lanjut. 25 dikali. Nah, 5 pangkat 2K tambah 3K min 1 kita misalin tadi apa? 9M. 9M min. Ini ketemu ini. 72K. Ini ketemu ini tambah 27. Oke, ya lanjut sini ya. Lanjut, karena kelipatan 9 habis dibagi 9, kita keluarkan 9. 9 buka kurung 25M ini min 8K tambah 9 berarti ini berarti 3. Tutup. Oke, nah sekarang sudah terbukti bahwa sudah muncul angka 9 sebagai koefisien. Jadi terbukti habis dibagi 9. Oke, gampang ya. Jadi 5 pangkat 2N plus 3N minus 1. Apakah habis dibagi 9? Betul. Habis dibagi 9 untuk setiap bilangan natural. Ya. Untuk N anggota natural. Oke, jelas sampai sini? Kalau masih kurang jelas, kamu ulang lagi videonya supaya makin jelas. Oke, thank you very much. Oke, welcome
Welcome again to my channel. Saya kira ini soal yang kelima buat kamu ya. Bagaimana menggunakan induksi matematika dalam membuktikan sebuah pernyataan. Oke. Buktikanlah bahwa 1 per 1 pangkat 2 ditambah 1 per 2 pangkat 2 dan seterusnya sampai 1 per n kuadrat lebih kecil dari 2 dikurang 1 per n. Oke, ini soal yang sangat mudah. Yuk kita mau langsung aja ya, eksekusi langsung. Yuk, untuk tahap pertama, seperti biasa tahap pertama. Tahap pertama adalah untuk n sama dengan 1. Yuk, ini kita copy. 1 per n kuadrat lebih kecil 2 dikurang 1 per n. Masukin 1. 1 per 1 kuadrat lebih kecil 2 dikurang 1 per 1. 1. Maaf, ini ada sama dengannya. Sorry. 1 lebih kecil sama dengan 1. Terbukti ya. Ini terbukti. Benar ya. Tadi mohon maaf tadi salah soal. Ada lebih kecil sama dengan. Oke, langsung tahap 2. Kita masuk tahap 2, yaitu untuk n sama dengan k. Yuk. Jadi 1 per 1 pangkat 1 ditambah 1 per 2 pangkat 2 ditambah 1 per 3 pangkat 2 dan seterusnya ditambah 1 per k kuadrat lebih kecil sama dengan 2 dikurang 1 per k. Nah, ini kamu simpan nih. Ya, ini disimpan dulu. Seperti biasa kita simpan ya. Oke, nah sekarang kita masuk tahap ketiga. Tahap ketiga adalah untuk n sama dengan k plus 1. Ya, untuk k plus 1. 1 per 1 pangkat 2 ditambah 1 per 2 pangkat 2 ditambah 1 per 3 pangkat 2 dan seterusnya ditambah 1 per k kuadrat. Nah, karena k plus 1 ditambah 1 per, ikuti formulanya, k plus 1 kuadrat lebih kecil sama dengan 2 dikurang 1 per k plus 1. Jangan lupa. Oke, nangkap? Lanjut ya. Yuk. Nah, ini sepanjang ini adalah ini. Setuju? Jadi ini sepanjang sampai k kuadrat adalah ini. Berarti kita akan ambil ini. 2 dikurang 1 per k ditambah 1 per k plus 1 kuadrat lebih kecil sama dengan 2 dikurang 1 per k plus 1. Gimana cara memodifikasi ini? Betul, cari penyebut. Penyebutnya berapa? K plus 1 kuadrat. Betul ya? Di sini jadi berapa? 2k plus 1 kuadrat. Ke sini? Betul, k plus 1 kuadrat. Ke sini? Plus k lebih kecil, ini juga kita tambahin penyebut, k plus 1 kpk nya 2k plus 1 dikurang 1. Setuju ya? Lanjut. Nah, lanjut lagi ya. 2k, ini kita buka, k kuadrat plus 2k plus 1 min, buka lagi, k kuadrat plus 2k plus 1 ditambah k per, bawahnya biarkan saja, k plus 1 kuadrat lebih kecil sama dengan 2k plus, ini kita buka berarti 2 min 1 per k plus 1. Apa ya? Lanjut. Nah, sekarang kita buka 2k pangkat 3 ditambah 4k plus 2k dikurang k kuadrat. Ini jadi minus 2k dikurang 1 ditambah k per k plus 1 kuadrat lebih kecil sama dengan 2k plus 1 per k plus 1. Setuju ya? Maaf, ini minus ya. Minus. Lanjut. Oke, lanjut.
Nah, setelah kita lihat di sini banyak yang kita sederhanakan, dapatnya 2K pangkat 3 ditambah 3K kuadrat ditambah K per K plus 1 kuadrat lebih kecil sama dengan 2K plus 1 per K plus 1. Oke, terus kita apa nih? Kita buka aja ya, K-nya kita buka, K dikali 2 pangkat 2 ditambah 3K plus 1 per K plus 1 kuadrat begitu sama dengan 2K plus 1 per K plus 1. Betul? Ini coret saja, coret. Nah, yang atas sisa ini. Nah, ini kita faktorin. Ya, kita faktorin 2K kuadrat tambah 3K plus 1 berarti 2K plus 1 kali K plus 1. Oke. Per K plus 1 kuadrat lebih kecil 2K plus 1 per K plus 1. Oke. Nah, ini coret nih, coret. Jadi terbukti dong 2K plus 1 per K plus 1 lebih kecil dari 2K plus 1 per K plus 1. Jadi terbukti. Gampang ya? Oke, thank you.